Shalom, jumpa kembali selalu di hari yang baru dengan semangat yang baru. Saya ingin menyapa untuk jemaat di PAUK Cililitan, Tuhan Yesus memberkati, selamat berPA. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini firman Tuhan berbicara di Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berkata demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Tema kita hari ini adalah memberi dengan pengertian. Di dalam teks ini kita melihat bahwa dikatakan Tuhan Yesus melihat hati orang yang memberi. Ada 2 macam orang di sini, yaitu orang kaya dan janda miskin. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus rupanya memperhatikan cara orang kaya dan janda miskin ini dalam memberi. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus melihat orang yang memberi ini, lihat apanya? Bukan lihat besarnya persembahannya, bukan kecilnya persembahannya, tetapi melihat hati orang yang memberikannya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang pertama melihat orang kaya. Ada 2 macam orang kaya. Ada orang kaya yang baik, juga ada orang yang tidak baik, sama-sama memberi. Nah, kalau orang kaya yang baik memberi ya sebagai ucapan syukur. Tidak ingin karena wah, kalau saya memberi, lalu nanti persembahan yang saya berikan lalu berkali lipat. Jadi kayak dagang ya. Bukan itu. Orang kaya yang baik memberi dengan pengertian. Karena semua harus didapatkanlah dari Tuhan. Jadi dia memberi dengan kerendahan hati. Dia tidak ada embe-embenya kalau saya memberi, wah lalu saya harus dapat sesuatu. Tidak. Dia memberi dengan pengertian bahwa saya memberi dengan ucapan syukur. Tapi ada orang yang tidak baik. Kalau saya memberi, orang lain harus tahu. Dan kalau saya memberi, berarti saya harus dapat berkali lipat ganda. Wah, apalagi kalau khotbahnya, wah, ayo berilah, maka akan diberikan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Wah, lalu orang ini yang tidak baik ini hatinya, wah, kalau saya memberi, berarti saya akan berlipat kali ganda. Ini sudah motivasi yang salah dan itu tidak benar. Ya. Jadi orang kaya pun ada 2 macam. Orang kaya yang baik pengertiannya dan yang tidak baik. Yang berikutnya adalah tentang janda miskin. Tuhan Yesus melihat bahwa janda miskin ini memberi dengan hati, memberi dengan pengertian. Dia memberikan apa yang dia punya, bukan dari kelebihannya, tapi dari kekurangannya. Dan dia nggak neko-neko, dia memberi dengan kerendahan hati. Memberikan dengan diam-diam dari kelimpahannya. Tapi Tuhan tahu hati janda miskin ini. Dia memberi dari hatinya. Semua dia berikan. Bahkan Yesus katakan apa? Janda ini memberi lebih banyak dari orang-orang kaya itu. Mengapa? Karena orang kaya memberi dari kelebihannya, sedangkan janda ini memberi dari kekurangannya. Tapi mengapa janda ini memberi kekurangan? Mengapa dia berani memberi dengan dalam segala kondisi kekurangan? Oleh karena janda ini hatinya baik dan dia punya pengertian bahwa kalau saya memberi, itu berarti sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Janda ini memberikan dengan hatinya, dengan ketulusannya, tidak ada kekhawatiran karena dia tahu segala berkat, rezeki itu berasal dari Tuhan. Sehingga dengan demikian adalah bahwa antara janda miskin dan orang kaya itu sama-sama memberi. Tapi Tuhan menilai hati. Apakah memberi dengan kerendahan hati, dengan tulus hati, dengan ucapan syukur. Sehingga dengan demikian kita belajar bahwa ada konsep yang salah dalam memberi. Sehingga tapi kalau kita memberi perpuluhan, memberikan persembahan, kita menjadi kaya raya. Tuhan tidak mengajar demikian. Kalau kita memberikan perpuluhan, persembahan sebagai ucapan syukur, bukan supaya kita kaya raya, tidak. Itu ajaran yang salah, konsep yang salah. Kalau kita memberi satu keyakinan bahwa Tuhan memelihara saya, bahwa Tuhan memberikan rezeki kepada saya dan ini saya kembalikan ucapan syukur kepada Tuhan sebagai pemberi rezeki. Jadi konsep yang salah seringkali adalah memberi supaya kita kaya, memberi supaya diberkati. Ketika kita memberi pun kita sedang diberkati dan sudah diberkati. Sehingga kita mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Jadi jangan kita berpikir ketika memberi diganti kali lipat, tidak.
Lalu uang kita berikan 1 juta jadi 10 juta, salah. 10 jadi 1 juta, salah. Itu konsep yang salah. Ketika kita memberi, kita yakin semua ini berasal dari Tuhan dan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi kita belajar memberi itu dengan motivasi yang benar. Ya. Motif yang benar kenapa? Pertama, kita memberi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kita memberi karena Tuhan sudah peliharakan. Saya mengucap syukur hari ini bisa makan. Hari ini kita sehat. Hari ini kita bisa melalui dengan kekuatan Tuhan. Walaupun saya sakit tetap punya kekuatan dari Tuhan. Dan yakin di dalam iman kita bahwa Tuhan selalu peliharakan. Walaupun kita harus mengalami kekurangan, namun Tuhan peliharakan dan cukupkan tepat pada waktunya. Sehingga ketika memberi adalah memberi dengan pengertian. Ya. Memberi kepada siapapun, tidak ada embe-embe supaya ada dibalas jasa kita. Tidak. Kita memberi supaya orang berutang budi kepada kita, itu salah. Kita memberi karena Tuhan lebih dahulu memberi kepada kita. Kita memberi karena terlebih dahulu Tuhan sudah melayani dan memberikan yang terbaik bagi kita. Nyawanya, harta pun Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi sesuai dengan kondisi dan kehendak Tuhan. Jangan kita pikir ketika memberi, lalu Tuhan berikan harta yang terbanyak bagi kita, lalu semua jadi konglomerat. Salah. Ya. Ketika kita memberi, berarti kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, sebab itu, mari kita belajar memberi dengan pengertian. Ketika kita memberi dengan pengertian yang benar, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, maka hati kita bahagia, hati kita tenang, hati kita sukacita. Nah, kalau kita sukacita, hati kita tenang, hati kita bergembira, nah maka penuhlah semangat hidup kita. Sakit pun bisa menjadi sembuh. Karena firman bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Mari kita bergembira dengan apa? Memberi dengan pengertian yang benar. Mari kita belajar memberi dengan benar. Memberi oleh karena mengucap syukur kepada Tuhan, memberi karena yakin Tuhan peliharakan, memberi oleh karena semua rezeki berasal dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita belajar memberi dengan sukacita. Shalom, salam kebajikan dalam Kristus, tetap semangat.